Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Saudaraku, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Matius menuliskan bagaimana Tuhan Yesus mengharapkan warga kerajaan pada sebuah realitas spiritual, itu hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Dan saudara, pada kenyataannya kita bisa saja sibuk dalam praktek-praktek agamawi dengan semua ritualnya yang dapat saja mengelabui mata orang yang melihatnya. Tapi sebenarnya praktek-praktek tersebut tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti mengusir setan, bernubuat, mengadakan banyak mujizat. Itu baik dan tentunya tidak salah. Dan itu saudaraku tidak menjadi pusat perhatian Tuhan di dalam hidup kita. Yang menjadi pusat perhatian Tuhan adalah kita melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah hal yang paling fundamental, paling mendasar di dalam kerajaan Allah. Nah saudara, di ayat ini dengan jelas Tuhan Yesus menekankan bahwa kehendak Allah lah yang terpenting. Dan kita tentu tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini terjadi karena kehendak Tuhan. Apa saja saudara ada di dunia ini karena kehendak Tuhan. Matahari terbit dari barat karena kehendak Tuhan. Matahari terbit dari timur karena kehendak Tuhan. Dan apa saja yang Tuhan kerjakan itu keluar dari kehendaknya. Ya. Jadi kehendaknya ini penting sekali. Dan mengenal kehendak Tuhan dan kemudian melakukan kehendak Tuhan adalah tanda bahwa kita ini hidup di bawah pemerintahan Tuhan. Jangan lupa doa yang Tuhan Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Berarti kerajaan Allah dan kehendak Allah selalu berjalan secara paralel. Ya, saudaraku, menemukan atau mengetahui kehendak Tuhan adalah sebuah proses untuk kita dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Jelas sekali bahwa dalam pertumbuhan, dalam pengenalan akan Tuhan ini kita harus mengerti seperti ini. Pengenalan harus berlangsung dalam dua sisi. Kita kenal Allah dan Allah juga tentunya kenal kita. Makanya dikatakan aku sudah berbuat ini, berbuat itu. Banyak sekali perbuatan yang kelihatannya rohani yang kita sudah kerjakan. Tapi Tuhan berkata pada hari itu, bisa berarti saudaraku, pada hari tertentu atau pada hari pengadilan Kristus nantinya. Tapi jelas ini saudara dikatakan pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. Kira-kira mungkin Tuhan bilang begini, terus terang ya, aku tidak kenal kamu. Kamu pikir semuanya itu sudah oke. Padahal saudaraku yang Tuhan berkenan adalah sebuah bentuk melakukan kehendak Tuhan. Kita tentu perlu bertanya kepada Tuhan, apa kehendakmu Tuhan di dalam kehidupan ini? Sebab Yesus berkata, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan, pekerjaan dan pelayanan kita kerjakan, mungkin kita pikir itu bagus saudaraku. Tapi Tuhan berkata bahwa itu perbuatan kejahatan. Nah, kelihatan sekali Tuhan secara jelas membuat perbedaan bahwa melakukan kehendak Allah bukanlah berarti kita mengerjakan ritual-ritual, rutinitas agamawi kita, ataupun merupakan cara yang dibesar-besarkan oleh satu kelompok denominasi atau yang lain. Melakukan kehendak Allah itu merupakan hasil dari hubungan pengenalan dengan Tuhan. Di mana Yesus menekankan sekali bahwa pengenalan akan Tuhan artinya mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan sebagai landasan kita mengerjakan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sebab kita berkata, kalau kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan dengan sukacita, Tuhan dengan sukarela akan membagikan perjanjian-perjanjiannya kepada kita. Di kitab Mazmur dikatakan,
bahwa kalau orang yang takut akan Tuhan, itu Tuhan bergaul karib dengan mereka dan Tuhan membagikan perjanjian-perjanjiannya kepada mereka. Saudaraku, mari kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Tapi saudaraku, apakah saudara dikenal oleh Tuhan? Itu sangat penting sekali. Mari saudaraku, kita melakukan kehidupan kita bukan pelayanan kita dengan ritual agama belaka, saudara. Tapi kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mau ajak ibu bapak saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Kami mau bersyukur kepada Engkau buat hari yang baru Tuhan. Hari yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Buat semua kami yang mendengarkan morning devotion ini Tuhan. Kami berdoa biar kami semua memiliki hati yang mengenal Engkau Tuhan. Bukan hanya kami melakukan kehidupan pelayanan kami secara ritual Tuhan, secara agamawi. Tapi kami melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau one day Lord, suatu kali Engkau berkata kepada kami bahwa Engkau mengenal kami Tuhan. Kami tidak mau untuk tidak dikenal oleh Engkau Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini Bapa, siapapun kami yang mendengarkan Tuhan, berkatilah pada hari ini. Kami masuki hari yang baru, yang lemah mengalami kekuatan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang membutuhkan pertolongan dijawab oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami siap melangkah sepanjang hari ini, karena kami tahu bahwa Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.